kali dijelaskan Bang kedatangan malam kemarin rasanya? Iya, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, kedatangan kami kemari terkait ada beberapa giat. Yang pertama kami mau koordinasi atau mau mendapatkan informasi perkembangan dari laporan kepolisian yang kami lakukan pada tanggal 24 Oktober, dan alhamdulillah kami mendapatkan jawaban yang baik bahwa penanganan perkara tersebut berjalan dengan baik, dan nanti akan selanjutnya kita hormati aja terus. Ya, yang kedua mungkin terkait akan ada delik baru dalam peristiwa ini, mungkin lebih jelasnya ya, dengan ketua tim kuasa hukum kita. Terima kasih. Agak kencang suaranya Bang. Agak sedikit kencang suaranya. Sebenarnya kita mau tadi membuat laporan terkait delik Pak, tapi kita mesti tunggu dulu. Mungkin 1-2 hari kita akan merampungkan semua bukti-bukti yang kita miliki terkait dengan pemberitaan, terkait dengan narasi-narasi yang dibangun oleh AS yang seolah klien kami ini orang yang paling buruk, dia adalah korban, sementara klien kami adalah pelaku yang semuanya seolah kesannya penjahat. Ternyata semua yang dia lakukan itu adalah bohong besar. Dia mencoba membangun narasi-narasi bohong seolah dia adalah orang paling suci, paling benar, paling baik di muka bumi ini. Tapi sebenarnya publik sudah tahu siapa itu AS. Mungkin kita bisa kembali mereview peristiwa hukum yang terjadi tahun 2010 ketika AS mencoba membangun narasi bohong terkait dengan perkara dengan Zainuddin MZ. Mungkin publik bisa menilai siapa dia itu sebenarnya, dan sekarang dia berusaha membangun kembali apa yang sudah dilakukan 10 atau 12 tahun lalu itu kepada klien kami gitu. Jadi kurang lebih itu. Bang, untuk yang dilaporkan ini tadi apa? Berapa pasal? 4 pasal. 4 pasal. Apa aja itu Bang yang mungkin dilaporkan? 310, 315, 27 sama jumlahnya 45. Pasal berapa sih? Itu apa aja mungkin itu? Itu pasal terkait pencemaran nama-nama baik. Kurang lebih seperti itu. Semuanya berhubungan dengan pencemaran dengan nama baik. kehormatan dan martabat. Itu biasa ancaman berapa tahun Bang itu? 6 tahun. 6 tahun, berarti kemudian bisa ditahan gitu ya. Lebih dari 6 tahun. Mungkin Kak Putih sendiri gimana Kak? Akhirnya mutus untuk bikin laporan kembali Kak? Gini, pertama saya tadinya gak mau untuk lebih jauh dari ini, tapi melihat perkembangan berita yang kami lihat, terutama terkhusus saya sendiri, ini sudah di luar batas, bahkan bukan pada fakta sebenarnya. Kami masih tahan, bahkan waktu kemarin masih ya udah oke, kalau mau ada perdamaian gitu, karena melihat ya saya tahu betul tentang beliau kan dan keluarga. Tapi perlu ditekankan, mungkin kalau yang sekarang dia buat paradigma itu, saya persilahkan untuk AS. Dia membangun karena dia tulang punggung, dia punya anak, dia sakit, seperti apa yang dia siarkan, dan sampai dia nangis apapun itu. Dan perlu diketahui di sini bahwa saya pun punya keluarga yang harus saya jaga. Saya punya klien, saya punya mahasiswa, saya punya kerabat-kerabat. Kenapa saya melakukan sampai kok kayaknya keras ya, sama-sama keras, nggak mau mengalah. Kalau mungkin masih dalam batasan manusia, saya mungkin nggak akan melakukan jauh ini. Dan mungkin rekan-rekan tahu juga, atau mungkin nanti kuasa hukumnya tahu, kalau kita melaporkan kita itu agak sulit ya. Alhamdulillah kita dikasih jalan, hanya tinggal melengkapi, dan itu sudah saya persiapkan kan. Karena yang Aida sampaikan itu di berita itu, saya yakinkan dan bisa saya buktikan bahwa itu kebohongan besar, fitnah besar, dan dia zolim. Dan dia bukan hanya kehormatan saya dan martabat saya, itu jauh lebih dari itu. Kenapa saya melakukan? Iya betul, begitu juga martabat keluarga saya. Dia berpikir hanya melakukan, berpikir dirinya sendiri bahwa saya korban gitu, bahwa saya mungkin kalau dia cuma bilang di sebatas permasalahan kemarin yang 51, mungkin saya akan terima, saya tidak peduli publik mau seperti apa. Tapi dengan narasi dia, ya statement dia yang itu, saya sendiri, saya sebagai pengacara sendiri, sebenarnya orang hebat, saya mengakui dia hebat.
saya mengakui. Dan berarti saya tidak bisa sembarangan melawan dia. Dan saya akan perjuangkan. Perlu Aida Saskia ketahui, saya sampai detik ini, di titik ini, itu tidak mudah. Ya Aida, bukan tidak pakai hati lagi. Waktu sakit pun mungkin banyak yang tahu, saya yang rawat, saya jaga. Dan yang saya perjuangkan, mungkin kalau waktu, kehilangan apapun, saya tidak peduli. Tapi saya tekankan lagi untuk Aida Saskia atau Ida Farida, saya tidak mau kehilangan diri saya lagi. Itu yang perlu disampaikan, dan apa yang telah dia perbuat, dia harus pertanggungjawabkan itu, karena ini sudah terlanjur. Mungkin seluruh rakyat Republik Indonesia, bahkan lebih dari itu, sudah mengetahui permasalahan ini. Terus karena dia bisa mengandalkan sakitnya, atau karena dia tulang punggung keluarganya, atau seperti apa, itu pun terjadi di diri saya. Jadi kalau ya itu kan ada pepatah katanya, kalau mau apa ya mau dimanusiakan, ya kamu juga harus memanusiakan manusia. Itu aja sih kenapa alasan saya lebih ini. Mungkin ada Ini penambahan. karena menyangkut dengan kehormatan dan harga diri. Jadi klien kami ini sangat emosional ya, karena apa yang dilakukan itu sudah melebihi Ya. pasal 351 itu. Nah, ini soal kehormatan dirinya dan keluarganya. Tapi untuk sejauh ini sendiri Mbak Putri ada komunikasi nggak dengan AS tersebut? Enggak, saya sudah membatasi, bahkan saya kemarin sudah membuat berita terbuka. Saya bilang jangan ganggu saya lagi apapun itu. Saya sudah maafkan. Tapi apa yang sudah dibuat, permainan yang sudah dibuat, ayo saya temani sampai selesai. Karena selama ini tidak pernah ada yang menyelesaikan kan. Saya mari selesaikan sama saya. Betul jalur mediasi Bang? Kemungkinan untuk mediasi sendiri itu kalau apa namanya kita dari kuasa hukum melihat psikologi dari Putri, saya pastikan saat ini berat karena memang Putri sendiri sudah bilang ke kami sebelumnya dia sudah tidak mau lagi menjadi perdamaian, dia akan maju terus sampai manapun dia tetap maju. Iya, Ya, betul. salah satunya. Iya, betul. Dan Sama lagi apa yang bikin sakit hati? Yang paling fatal poin-poin yang akan saya sampaikan di sini hanya beberapa. Di reels yang Aida buat, dia bilang bahwa karena saya membantu dia harus melayani apapun keinginan saya. Itu saya nggak tahu itu orang apa sih, nggak tahu. Itu satu ya. Padahal dan Aida mungkin di sini apa ya, dia ngerasa apa, banggaan dia GR atau apa gimana sih, saya nggak tahu kata-katanya. Saya melakukan ini bukan hanya ke Aida, perlu digarisbawahi ya. Terus dia bilang bahwa dia dianiaya selama 1,5 tahun. Apakah itu nggak terbalik? Ada secara internal yang mengetahui itu, tapi saya tahu itu tidak mungkin menjadi saksi saya. Makanya saya cari cara lain. Dan beberapa saksi pun banyak. Tolak ukurnya ya banyak saksi pun, bahkan yang menyaksikan sendiri. Saya dipukuli di rumahnya, dia teriak-teriak, ada anaknya, ada mbaknya. Ada saya sentuh dia sedikit pun tidak, dan saya pernah tekankan karena saya pernah ada trauma sebelumnya, pernah diperlakukan itu, makanya saya batasi diri saya untuk siapapun orang itu tidak memperlakukan saya seperti itu lagi, gitu. Dan ini Aida melebihi batas, bahkan yang pernah saya alami masalah yang sebelum-sebelumnya. Ini lebih jahat buat saya sih. Mungkin penambahan ya. Ini mengenai respon Aida Saskia tanggal 27 beserta tim kuasa hukumnya. Kencengin dikit Bang, kencengin dikit suara Bang. Menanggapi preskon Aida tanggal 27 Oktober kemarin dengan tim kuasa hukumnya, di situ kita saat melihat serangan tersebut kita kaget. Bahkan di sini yang saya sangat sayangkan, saya pribadi secara personal itu kenal dekat dengan Aida, tapi di preskon tersebut Aida malah melebarkan masalahnya dengan menyentuh ranah saya. Artinya hal yang bukan proporsinya, kenapa dia lakukan itu? Ya,
ada beberapa catatan yang kita bergaris bawahi dalam respon tersebut, di mana Aida mengatakan bahwa saya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Kak Putri adalah bukan seorang pengacara. Itu jelas bahwa saya adalah anggota LBH. Ya, di sini saya tegaskan dan tekankan bahwa Aida Saskia, atau saya bisa panggil Kak Aida, tahu betul saya siapa dan bagaimana, dan hubungan saya dengan Kak Putri itu apa di dunia profesionalisme. Dan saya pastikan bahwa Kak Putri di kelembagaan adalah pembimbing saya, mentor saya, ya, dalam profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah fitnah buat kami, dan ini yang akan salah satunya akan kita angkat ke dalam laporan baru kita, di mana Aida bilang dan yang saya tahu di sini dia ada LBH tapi iya, Adi maksudnya adalah orang LBH yang merupakan sahabat saudari Putri yang selalu bersama-sama dalam bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan karena sebetulnya itu akan melanggar hukum. No, itu buat kami adalah satu fitnah yang tidak bisa ditolerir. Kita nggak ngerti maksud arahnya dia kemana. Pertanyaan saya, apa yang dia maksud? Pelanggaran hukum apa? Kami sama-sama bekerja di bidang jasa hukum atau di lembaga bantuan hukum. Tentunya kami sangat paham dan tahu betul hal apa saja yang melanggar hukum. Tapi dengan fitnah ini sungguh luar biasa buat kita. Seperti itu. Yang terakhir yang saya not untuk personal saya, dia bilang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya harus menyinggung saudara Adi, karena saya paling tidak suka terhadap orang bermuka dua berbicara kepada saya berbeda, kepada pihak lawan saya berbeda. Itu statement dia. Saya bilang, statement dia muncul itu berawal dari rasa empati saya, ya, saat baru kejadian di pagi hari. Saya dapat kabar dari teman bangun tidur, saya lihat handphone, saya lihat status-statusnya yang dia posting foto punya itu. Sebagai orang yang kenal dekat, di situ saya menunjukkan rasa empati dan simpati. Dan saya di situ pun bersikap secara profesional dan personal. Saya bilang secara profesional, saya sebagai pengurus di lembaga bantuan hukum tidak mentolerir atas tindakan pidana. Pengarit. Ya, tapi secara personal saya katakan di percakapan WhatsApp itu, secara personal kalian berdua adalah saudara saya. Saya sayang Kak Aida, saya sayang Kak Putri, dan dalam hal ini saya tidak mau ikut campur. Itu sangat jelas. Oke. Itu. Dan mungkin tiba-tiba dia melihat saya duduk di samping Kak Putri menjadi kuasa hukumnya, mungkin itu yang jadi sekretarinya dia. Tapi itu pun saya lakukan bukan tanpa hal yang mendasar, bukan. Jelas. Yang pertama bahwa secara profesionalisme Kak Putri adalah menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya perlu saya tekankan di sini. Sewaktu Kak Putri baru tiba di kantor saya pasti kejadian tersebut, Kak Putri dalam keadaan shock, lalu dia menangis dan saya suruh istirahat. Dan setelah sore hari dia baru bercerita tentang kejadian sebenarnya dan dia menunjukkan luka-luka yang terjadi pada dirinya, dan saya di situ saya shock, saya kaget ternyata lukanya luar biasa. Mungkin nanti tadi kita juga bertanyakan visumnya masih dalam proses untuk dikirim ke sini. Mungkin nanti kalau sudah terbit kita bisa lihat sama-sama. Oke, seberapa banyak luka yang dialami oleh rekan kita terkait. Itu sangat luar biasa. Nah, atas dasar itulah kenapa pada akhirnya saya, rekan saya dan tim kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum menjadi kuasa hukumnya Kak Putri. Gitu. Putri, udah sempat ngomong ada hubungan spesial apa sih Kak Putri? Gimana? Hubungan spesial apa gitu? Hubungan spesial. Cemburuan. Iya. Ini saya kasih clue untuk Aida dan kuasa hukumnya ya. Saya bukan menantang, tapi kalau mau menyiarkan, apalagi melalui ranah publik, tanggung jawabnya besar. Kalau mau memang benar dibuka ya buka sekalian. Jangan sepotong-sepotong informasi seperti ini. Beda biasa. Dan Aida tahu, Aida mungkin masih bisa ke kafe ya. Aida bisa bikin ya video segala macam. Ini masalah ini. Saya tidak pernah punya pemikiran di luar normalnya manusia. Bahkan saya bilang baru kali ini saya pengen mati. Itu kenapa yang bikin saya nggak ngebuka jalan perdamaian. Kita buktikan, kita selesaikan, tapi garis finish. Terus saya nggak peduli yang lainnya. Karena kondisi kejadian waktu itu tanggal 23
dia lupa dia ngubungin siapa, dan orang terpenting itu bicara dengan saya, chatnya ada di saya, videonya ada di saya, kondisi dia saat itu terpenting satu. Dan masalah tadi, pertanyaan tadi, hubungan saya cemburu, itu saya bisa buktikan nanti ya. Saya bisa buktikan, saya malah menasehati bagaimana ke istri yang berinisial F dan suami yang diduga ada hubungan khusus sama Aida, selingkuh, karena kami berempat kan dekat itu saya bisa buktikan penuh kejadian yang sebenarnya. Apa yang Aida Saskia sampaikan bahwa dia ditonjok, dia di apa gitu. Ini perlu ditekankan, kecuali di sini tidak ada luka, tidak ada apapun di saya, boleh Aida mengatakan itu. Dan bahkan anaknya mengatakan apa ke saya pun bisa bilang ya sayangnya itu anak kecil gitu. Dan banyak peristiwa yang sudah Aida siapkan pembenarannya. Saya nggak butuh publik atau apa, cuman jujur saya akuin ini hal yang paling amat sangat membuat saya stres. Kerjaan terbengkalai dan sampai detik ini saya masih tidur di kantor 24 jam saya depan laptop. Saya nggak mau ngelakuin apa-apa, tidur di kursi kantor, meja, bangun saya langsung nyalain laptop lagi, paling minta bikinin apa, minum, langsung saya langsung kerja di situ. Keluar dari situ cuman ke kamar mandi dulu untuk pipis, paling kayak gitu aja. Dan karena dia harus tahu bahwa tindakan dia, perlakuan dia, dan statement dia, kecuali ini tidak disampaikan di ranah publik, dia harus sadar, dia harus coba lihat lagi apa yang dia katakan, apakah itu benar, dan dampaknya ke saya seperti apa. Dan alhamdulillah Allah masih bantu saya, kasih kekuatan. Saya bilang, terus kemarin terakhir dari dosen saya, profesor saya, orang terbaik saya, kembalikan ke Allah, minta sholat, gimana jalan. Dan alhamdulillah sekarang dia tinggal menyiapkan langkah upaya hukum yang akan kita lakukan, dan itu sudah saya persiapkan semua. Oke. Satu lagi, kita akan buktikan semua. Iya. Iya. Jadi semua narasi-narasi yang dibangun ini akan kita buktikan suatu waktu nanti. Nah, jadi kita sedang mempersiapkan itu secara baik ya. Kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Aida sudah hapus. Ini seperti sudah terencana, terprogram. Bahkan yang Aida sampaikan di Reels itu sudah Aida sampaikan di tahun lalu, dan itu betul kenyataannya ini. Gitu. Terus banyak hal dalam artian Aida silahkan persiapkan yang sebagaimana Aida sampaikan kebenaran itu, ya kita mengikuti aja upaya hukum yang sedang berjalan, dan Aida juga harus mempertanggungjawabkan itu. Oke. Terima kasih ya. Bang, nomor saya udah